Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Prastia dengan NPM 25783127 dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang agil. Nah, agil itu adalah sebuah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Metode ini itu menggunakan proses kerja yang iteratif atau berulang dan inkremental, sehingga produk yang dapat dikembangkan sedikit demi sedikit sambil terus diperbaiki berdasarkan masukan pengguna. Nah, dengan agil ini, tim pengembang dapat menghasilkan produk yang lebih relevan, berkualitas, dan sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, karakteristik utama agil. Itu yang pertama ada interaktif dan inkremental. Yang kedua ada fleksibel dan adaptif. Yang ketiga kolaborasi tinggi. Yang keempat pengiriman lebih cepat. Yang keenam feedback berkelanjutan. Lalu selanjutnya transparansi proses, continuous improvement, dan yang terakhir keterlibatan pengguna. Lalu agil manifesto. Agil manifesto adalah 4 nilai utama dan 12 prinsip yang menjadi dasar cara kerja agil. Manifesto ini dibuat oleh 17 ahli pengembang perangkat lunak pada tahun 2001. Selanjutnya kita masuk ke 4 nilai utama agil manifesto. Yang pertama, individu dan interaksi lebih penting daripada proses dan alat. Yang kedua, perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga, kolaborasi dengan pelanggan lebih penting daripada negosiasi kontrak. Dan yang terakhir, menanggapi perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Selanjutnya, 12 prinsip agil manifesto. Yang pertama, kepuasan pelanggan adalah prioritas utama. Yang kedua, terbuka terhadap perubahan. Yang ketiga, kirim perangkat lunak fungsional secara berkala. Yang keempat, kerjasama erat antara tim pengembang dan pengguna atau klien. Yang kelima, bangun proyek dengan individu yang termotivasi. Yang ketujuh, yang keenam, komunikasi langsung atau tatap muka. Yang ketujuh, perangkat lunak yang berfungsi adalah ukuran utama keberhasilan. Yang kedelapan, agil mendorong kecepatan kerja yang stabil. Yang kesembilan, perhatian pada kualitas teknis dan desain yang baik. Yang kesepuluh, kesederhanaan itu penting. Yang kesebelas, tim melakukan refleksi secara berkala. Dan yang terakhir, tim bersifat self organizing. Selanjutnya, karakteristik utama agil. Yang pertama itu iteratif dan inkremental. Selanjutnya, fleksibel terhadap perubahan, kolaborasi yang intens, pengiriman cepat, fokus pada kepuasan pelanggan, serta tim mandiri atau self organizing. Transparansi dan visibilitas tinggi, perbaikan berkelanjutan, dokumen seperlunya, pengembangan berbasis prioritas, transparansi dan visibilitas tinggi, serta perbaikan berkelanjutan. Nah, sekarang perbedaan pendekatan tradisional atau plan-based development versus agile development. Oke, dari aspek cara kerja. Untuk tradisional itu adalah linear, mengikuti rencana awal secara ketat. Untuk agile development itu iteratif dan fleksibel, mudah beradaptasi. Dari aspek dokumentasi, untuk tradisional itu sangat lengkap di awal. Untuk agile development itu dokumentasi seperlunya, fokus pada fitur berjalan. Dari aspek perubahan kebutuhan, nah yang tradisional ini sulit dan mahal untuk diubah, sedangkan agile development itu mudah dilakukan kapan saja. Dari aspek pengiriman produk, tradisional itu produk diberikan setelah proyek selesai. Untuk agile development itu produk diberikan bertahap setiap iterasi. Dari aspek keterlibatan klien, yang tradisional itu klien terlibat di awal dan akhir proyek. Nah, untuk agile development itu klien terlibat aktif di setiap sprint. Dari aspek risiko, yang tradisional ini risikonya tinggi, kesalahan terlihat di akhir. Kalau untuk agile development itu risiko rendah, serta evaluasi rutin tiap iterasi. Nah, filosofi agile berangkat dari cara berpikir bahwa perubahan itu pasti, sehingga proses pengembangan perangkat lunak harus mampu beradaptasi dengan cepat, bukan terhambat oleh rencana yang kaku. Agile menganggap bahwa yang terpenting bukan hanya dokumen atau proses, melainkan manusia, kolaborasi, dan nilai nyata yang diberikan kepada pengguna. Contoh,
Pengembangan aplikasi mobile secara bertahap. Misalnya ingin membuat aplikasi absensi mahasiswa. Sprint pertama, buat fitur login. Sprint 2, tahap fitur scan QR. Sprint 3, tambahkan fitur UI absensi. Nah, step sprint, dosen atau klien memberikan feedback untuk diperbaiki. Ini menunjukkan cara agil mengembangkan produk sedikit demi sedikit sambil terus diperbaiki. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.